Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Latifah Sumartin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Dengan judul presentasi, Bangga Berbahasa Indonesia. Karena kita akan membahas bagaimana bahasa kita menjadi identitas bangsa dan bagaimana kita bisa menjaga eksistensinya di tengah pengaruh global. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda 1928. Di era global, bahasa asing semakin mudah diakses melalui internet, media sosial, dan pendidikan. Hal ini membawa tantangan bagi kita, terutama generasi muda, untuk tetap bangga dan konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Salah satu bukti penguatan bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa kita di forum internasional bergengsi, seperti ICIS ke-20. Forum ini berlangsung pada 25-28 Oktober 2021 di The Sunan Hotel, Surakarta. Pejabat negara, termasuk Wakil Presiden, menyampaikan pidato dan materi berbahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin dikenal dan dihargai di kancah internasional. Bahasa Indonesia diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Perpres 63/2019 dan Undang-Undang 24/2009. Pemerintah juga mendorong program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, agar mahasiswa asing bisa belajar bahasa dan budaya Indonesia. Contohnya mahasiswa dari Thailand, Filipina, Turki, Jepang, hingga Eropa dan Afrika belajar di PTKI. Upaya ini membuat bahasa Indonesia tidak hanya penting di dalam negeri, tapi juga semakin diakui di dunia internasional. Mengapa bahasa Indonesia harus dipertahankan? Yang pertama, karena bahasa adalah simbol persatuan bangsa. Yang kedua, karena bahasa Indonesia mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan diplomasi. Dan yang ketiga, karena bahasa kita semakin diminati oleh masyarakat internasional. Ini menunjukkan bahwa bahasa kita memiliki potensi untuk menjadi bahasa ilmu global. Tentunya ada kendala dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Di antaranya, dominasi bahasa asing di media, campur kode berlebihan di percakapan sehari-hari, serta kurangnya kebanggaan generasi muda membuat bahasa Indonesia perlu dijaga dengan kesadaran yang kolektif. Sebagai generasi muda, kita bisa berperan aktif. Yang pertama, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita bisa mengurangi campur kode dengan bahasa asing. Yang ketiga, kita bisa membuat konten kreatif seperti video, vlog, atau artikel berbahasa Indonesia. Yang keempat, kita bisa ikut serta dalam kegiatan literasi dan budaya. Semua langkah ini membantu memperkuat eksistensi bahasa Indonesia. Kesimpulannya, bahasa Indonesia semakin kuat dan diakui dunia, tapi tetap memerlukan peran aktif kita untuk mempertahankannya. Mari kita bangga berbahasa Indonesia, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai identitas bangsa dan kontribusi bagi peradaban dunia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.